Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-21 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Berbagai karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Maaf, salah baca. Roma 12 ayat 1 sampai 8, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang benar kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut dengan nyanyian. Sudena. Terpujilah Kristus yang memberi kita kesempatan kembali untuk datang beribadah ke HKI Tanjung Anom ini setelah satu minggu kita lewati bersama kehidupan kita, suka maupun duka. Dalam kehidupan kita tentu kita perlu kekuatan baru menghadapi tantangan yang penuh harapan di hari esok. Itu sebab kita datang kembali beribadah kepada Tuhan, mendengar sabdanya. Karena kita yakin dan percaya sabda Tuhanlah yang akan kembali menguatkan kita, memberi arah hidup kita, dan memberkati kita. Dan kita telah memasuki minggu ke-21 setelah Trinitatis.
Hari ini kita akan mendengar tema khotbah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu tidaklah identik dengan hanya menghadiri ibadah seremonial seperti ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah kategorial, ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita di kantor atau di STM, atau ibadah-ibadah lain yang seremonial. Itu kalau ibadah yang seremonial tentatif hanya 2 jam maksimal atau 1 jam. Setelah itu apakah kita tidak beribadah lagi setelah kita melewati ibadah seremonial? Tetapi ibadah yang sejati tidaklah berhenti pada ibadah yang seremonial. Tetapi ibadah yang sejati ialah ibadah seremonial kita lakukan menghadap Tuhan yang ilahi. Dan seusai ibadah yang seremonial kita masuk ke dunia nyata, melanjutkan ibadah kita melalui tutur kata, sikap, perbuatan, tingkah laku kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Jadi ibadah yang sejati ialah ketika kita menghadap Tuhan, berbincang dengan Tuhan, dan menerima sabdanya, maka kita akan wujudkan sabda Tuhan itu dalam kegiatan kita di tengah keluarga skop yang kecil, di tengah masyarakat skop yang besar, dan di tengah-tengah gereja Tuhan. Inilah ibadah yang sejati. Ada beberapa hal yang kita catat dari pemahaman Paulus tentang ibadah yang sejati dari teks yang baru saja kita baca. Yang pertama, ibadah yang sejati adalah persembahan diri yang hidup. Jadi dalam tradisi Israel dulu, ibadah yang sejati itu ialah ketika kita melakukan dosa, maka kita membawa kurban yang akan kita serahkan kepada Allah untuk menghapus dosa kita. Supaya kita pulang dengan damai sejahtera, dosa-dosa kita telah diampuni, kita kembali beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Itu menyimbolkan ibadah sejati membawa kurban yang mati. Kalau misalnya satu dosa, kita akan membawa satu lembu jantan yang tambun. Jadi kalau kita berdosa, katakanlah kita remis 1 hari, berdosa 1. Jadi kalau kita berdosa 1 minggu 6 hari, 6 kali bawa lembu jantan, 6 lembu ke gereja untuk menghapus 1 dosa. Itu orang baik itu kalau hanya 1 hari 1 dosa. Berarti setiap minggu bawa lembu 6 ekor. Sekarang lembu 1 ekor mungkin 15 juta ya. Katakanlah 10 juta. Berarti setiap minggu bawa lembu 60 juta. Itu kalau kita harga rata-ratakan satu manusia berdosa 1 hari 1 kali, maka setiap minggu membawa lembu 60 juta. Sanggup enggak Hakai Tanjung Anom? Enggak sanggup. Saya sendiri pun enggak sanggup. Tapi untunglah Yesus mati menggantikan korban mati itu, korban lembu itu. Maka dia mati menggantikan korban-korban yang seharusnya kita berikan kepada Allah, mengampuni dosa kita. Maka matilah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Maka kita datang beribadah kepada Tuhan tanpa membawa lembu, tanpa membawa benda mati, tanpa membawa sesembahan. Maka sekarang Paulus memberi pemahaman baru. Ibadah yang sejati ialah bawalah dirimu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Persembahan yang hidup. Kalau begitu memang pendeta yang tidak muatlah kantong persembahan itu menampung saya. Nggak masuk itu. Kecilnya tadi kan. Kalau dikatakan persembahan yang hidup, saya mau masuk ke kantong persembahan itu pendeta. Nggak bisa. Itu bukan maksudnya persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, lalu kita beramai-ramai masuk ke kantong persembahan itu. Tidak muat. Itu artinya kita memberi pikiran kita, memberi tenaga kita, memberi idea-idea kita, memberi uang kita, memberi segala totalitas yang ada pada kita persembahkan untuk Tuhan. Tapi rata-rata di gereja yang paling banyak dipersembahkan ialah hatinya dan pikirannya. Kalau dompetnya agak jarang. Yang diberikan ke gereja hanyalah pahlawan-pahlawan perjuangan.
Sisingamangaraja, Patimura, apalagi yang orang Papua itu kan, tidak sampai kepada Merdeka, Soekarno-Hatta yang merah itu jarang masuk ke kantong persembahan. Yang masuk itu pahlawan-pahlawan perjuangan. Sehingga banyak gereja akhirnya berjuang terus. Berjuang untuk mendapatkan uang, berjuang untuk mendapatkan jemaat, berjuang untuk menata organisasi, berjuang terus. Tapi coba seluruh jemaat kasih yang merah. Wah, pelayanan ke panti asuhan, panti jompo, anak yatim piatu bisa kita kerjakan. Tadi Yakobus mengatakan ibadah sejati ialah kunjungi orang janda, duda, yatim piatu. Sudah berapa kali GKHKI Tanjung Anom ke rumah orang janda, yatim piatu? Nggak ada dananya Pak Pendeta. Iyalah, karena yang kita kasih perjuangan terus kan itu. Maka supaya bisa kita layani mereka dengan ibadah yang sejati, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Totalitas hidupmu, jangan hanya pikiran, jangan hanya hati, dompetnya serta isinya berikan. Itu barulah jemaat ini pun bahagia, para sintua pun bahagia waktu menghitung kan, wah merah gitu kan. Ini wajahnya selalu seperti itu. Itu yang pertama. Ibadah yang sejati menurut Paulus ialah persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Artinya pikiranmu, ide-ideamu, hatimu, dompetmu, dan seluruh totalitas kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah yang sejati menurut Paulus ialah transformasi pikiran dan kehendak Allah. Ada terjadi perubahan yang signifikan. Saat kita mendengar firman Tuhan, hidup kita mengalami perubahan-perubahan. Bukan orang lain yang berubah, kita yang berubah. Karena sering orang mendengar firman Tuhan begini, seandainya lah sintua ini di sini, cocoklah firman ini kepadanya. Seandainya di sini Amat Tasyadui, cocok ini firman ini kepadanya. Bukan kepada dirinya cocok. Ini berbahaya. Kita mendengar sabda itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Untuk apa? Supaya kita berubah, mengalami transformasi. Berarti ketika kita mendengar sabda Tuhan, Tuhan sedang berproses membentuk diri kita menjadi seorang yang berkarakter bagus, berkarakter baik, yang hendak memuliakan namanya, yang hendak memuji namanya, yang hendak menghormatinya sebagai Allah yang maha kuasa. Ini yang disebut dengan transformasi pikiran. Ibadah itu menuntut kita mengalami perubahan-perubahan. Makanya setiap kita membaca firman, ada sesuatu yang berubah dari diri kita. Cara pandang, cara tata kata-kata kita, cara gerak kita, cara tingkah laku kita, cara berpikir kita mengalami perubahan. Tapi terkadang kita tidak mengalami banyak perubahan walau sudah sering mendengar sabda Tuhan. Misalnya contoh, ini kembali dulu ke persembahan, karena ini persembahan tadi ya. Waktu dia sekolah minggu persembahannya 1.000. Lalu meningkatlah, diajarilah dia CD bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu luar biasa. Lepas CD persembahannya 1.000. Diajarilah dia bagaimana berdedikasi, beredukasi, diajari sampai naik tamat SMA, tamat kuliah, sarjana. Persembahannya 1.000. Lalu dia bekerja, mengalami perubahan hidup, menikah, persembahannya 1.000. Dia punya anak, anaknya juga berhasil, punya cucu, persembahannya 1.000. Ini namanya tidak mengalami perubahan. Hidupnya berubah, tubuhnya berubah, pikirannya berubah, tapi persembahannya tidak berubah. Makanya sebenarnya ibadah yang sejati, hati kita berubah, pikiran kita berubah, iman kita bertumbuh, pemberian kita kepada Tuhan harus meningkat. Itu yang benar. Yang bahaya ini saya sampaikan di sinode kami waktu kami bersinode. Mengapa gereja kita seperti tadi pahlawan perjuangan ya? Karena tadi tidak berubah. Mobil bisa berubah. Mobilnya dari biasa ke luar biasa.
Misalnya katakanlah Pajero Sport, Lexus misalnya, apalagi yang tertinggi sekarang, mobil. Tapi persembahannya 5.000. Apa bedanya dengan yang tidak punya Lexus? Kalau samanya persembahan kita Lexus dengan Avanza, ngapain? Maka tambah berkat Tuhan kepada kita, iman kita bertumbuh, pemberian kita bertumbuh dan meningkat. Itu namanya transformasi. Firman yang kita dengar mengubah cara berpikir, cara bertindak, dan pemberian kita kepada Tuhan. Maka gereja pun bertumbuh. Tapi kalau pemberian kita tidak meningkat seturut dengan